Pernah kebayang gak sih gimana caranya sebuah konflik yang lokasinya ribuan kilometer dari sini tiba-tiba bisa banget ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana ketegangan di Timur Tengah itu dampaknya bisa langsung nyampe ke ekonomi dan kebijakan negara kita. Pertanyaannya simpel aja, tapi ini penting banget. Kenapa kok bisa konflik di sana malah jadi ancaman buat isi dompet kita di sini? Ini bukan lagi sekedar berita luar negeri yang jauh, teman-teman, tapi udah jadi urusan kantong kita masing-masing. Yuk kita telusuri sama-sama koneksinya. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Kita mulai dari ancamannya, terus kita lihat seberapa rentang sih energi kita, abis itu kita bedah strateginya, baik di dalam negeri maupun di luar, dan terakhir kita tutup dengan sedikit renungan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman dari Timur Tengah. Jadi semua ini tuh berawal dari satu pemicu utama. Pemicunya itu adalah eskalasi konflik yang bikin Iran ngambil langkah yang, drastis banget, menutup Selat Hormuz. Dan ini teman-teman, bukan selat biasa ya. Ini tuh ibaratnya urat nadi paling penting buat perdagangan energi di seluruh dunia. Sepenting apa sih? Coba bayangin, 1/5 itu 20% loh dari total perdagangan minyak dunia lewatnya ia di jalur sempit ini, setiap hari. Jadi begitu jalur ini ditutup, guncangannya kerasa ke seluruh penjuru dunia, nggak ada yang terkecuali. Dan rangkaian kejadiannya itu cepat banget. Tegangannya memuncak, Selat Hormuz ditutup, dan dalam sekejap, cereng, harga minyak mentah dunia langsung terbang menembus angka psikologis $100 per barel. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kerentanan energi Indonesia. Gimana caranya ombak besar dari sana itu bisa sampai ke pantai kita di sini? Nah, ini dia nih inti masalahnya, kelihatan jelas banget dari data ini. Kita ini produksi minyak cuma sekitar 700.000 barel per hari, tapi butuhnya 1,5 juta barel, lebih dari 2 kali lipat kan? Nah, lubang inilah yang bikin kita jadi sangat bergantung sama impor. Dan ya jadi rentan banget sama gejolak harga di luar sana. Ketergantungan inilah yang akhirnya jadi apa yang disebut beban fiskal. Gampangnya gini, ini tuh jadi beban yang berat banget buat anggaran negara kita, buat APBN, gara-gara biaya buat beli minyak dari luar negeri tiba-tiba bengkak. Seberat apa sih bebannya? Coba dilihat angka ini. Ini benar-benar bikin melotot. Setiap harga minyak dunia naik cuma $1 aja loh ya, pengeluaran negara kita langsung nambah 10,3 triliun rupiah. 10,3 triliun. Sekarang coba bayangin, kalau naiknya puluhan dolar. Wah, pusing kan? Nah, ngelihat situasi genting ini, pemerintah tentu nggak tinggal diam dong. Mereka langsung siapin strategi di dalam negeri yang intinya ada 2 pilar utama. 1, hemat apa yang ada, dan 2, cari pemasukan baru. Yuk, kita bedah yang pertama dulu. Strategi menghemat. Logikanya kan simple ya, kalau pengeluaran bengkak ya kita harus cari cara buat ngerem konsumsi. Dan data ini nunjukin dengan jelas banget di mana target utamanya. Ternyata, sektor transportasi itu nyedot porsi konsumsi BBM paling gede, sampai 80%. Jadi jelas ya, kalau mau hemat, ya fokusnya harus ke sini dulu. Salah satu ide yang muncul itu ya kebijakan work from home alias WFH. Manfaatnya jelas banget, bisa ngurangin pemakaian BBM secara signifikan, terutama di kota besar. Tapi, ada tapinya. Ada sisi lain yang harus dipikirin matang-matang. Risikonya, ya buat pedagang kecil, buat UMKM yang hidupnya bergantung sama para pekerja kantoran. Ini dilema yang nggak gampang loh. Selain soal WFH, pemerintah juga mengencangkan ikat pinggang di pos-pos lain. Anggaran buat program-program prioritas di-refocusing, perjalanan dinas dikurangin, belanja-belanja yang nggak mendesak ditunda dulu. Pokoknya semua harus hemat. Oke, sekarang kita lihat sisi koin yang satunya. Udah hemat, sekarang gimana caranya menghasilkan? Gimana caranya cari pemasukan lebih buat nambah lubang di APBN? Dan yang menarik, di tengah krisis ini, ada berkah terselubung. Harga komoditas andalan ekspor kita malah naik gila-gilaan. Batu bara, CPO atau minyak sawit, nikel, sampai emas, harganya meroket semua. Nah, ini beneran kayak dapat durian runtuh deh, pemasukan ekstra yang bisa bantu nutupin bengkaknya biaya impor minyak. Jelas, solusi nggak bisa cuma dari dalam negeri aja. Pemerintah juga bergerak di panggung dunia. Jurusnya ada 2, diplomasi dan mengamankan pasokan. Jadi intinya, kita coba manfaatin kekuatan diplomasi kita. Modal kita apa?
posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif alias netral. Harapannya, kita bisa dianggap sebagai negara sahabat sama Iran. Kalau berhasil, kapal-kapal kita bisa dapat izin lewat di Selat Hormuz. Mirip-mirip kayak yang udah berhasil dilakuin sama Malaysia. Nah, sambil jalanin diplomasi, kita juga cari-cari sumber minyak baru. Lirik sana-sini, misalnya ke Amerika Serikat atau negara-negara di Afrika Barat. Tapi ya itu, ada tantangannya. Jaraknya lebih jauh, artinya ongkos kirim dan logistiknya jadi jauh lebih mahal. Nggak sesimpel itu. Oke, setelah kita lihat semua langkah yang diambil, yuk kita coba tarik kesimpulan akhir dari semua ini. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau semua strategi yang tadi kita bahas, hemat-hematan, cari pemasukan baru, diplomasi, itu semua sifatnya defensif. Ini cara kita buat bertahan dari badai. Tapi solusi sejatinya, akar masalahnya ya cuma satu. Konfliknya di Timur Tengah harus reda. Titik. Kejadian ini benar-benar jadi wake up call, jadi pengingat keras buat kita semua. Ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Oke, langkah jangka pendek udah dilakuin nih. Tapi, sudah cukup kuat belum sih fondasi ketahanan energi kita buat ngadepin guncangan-guncangan lain di masa depan? Nah, ini pertanyaan penting yang kayaknya harus kita pikirin bareng-bareng.